Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan, yaitu Sudai bin Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Sudai, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya kamu antabdulah, kamu memberikan al-fadla, kelebihan harta, kelebihan hartamu, khairun, ada lebih baik, laka bagi kamu, wa antum sikahu, dan kamu menahan kelebihan hartamu, syarrun, adalah lebih buruk, laka bagi dirimu, wala tulamu, dan kamu tidak dicela, ala kafafin, atas hidup dengan kecukupan saja, secukupnya saja, wabda, kalau kamu memberi, maka mulailah, biman, dengan orang ta'ulu, yang kamu pelihara, yang kamu rawat, wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun, adalah lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Rawahu Muslim. Ini hadis ini mengatakan, hadis yaitu supaya kelebihan dari harta itu yang paling baik itu bukan disimpan, tapi lebihan harta itu yang paling baik itu diinfakkan, nyimpannya di akhirat saja. Nah, itu lebih baik. Nanti anak cucu bagaimana, karena ini untuk anak cucu. Kamu hartamu sama harta anak cucumu, mana yang lebih kamu sukai? Ya, harta saya sendiri. Kalau kamu lebih suka hartamu, maka jadikanlah hartamu, maka infakkanlah, sedekahkanlah. Kalau kamu suka ke anak cucumu, maka kamu simpan ya sampai kamu mati, kamu nanti balik ke akhirat tidak bawa apa-apa. Dan anak cucumu belum tentu dia itu juga bisa memanfaatkan harta itu untuk kebaikan selepas kematianmu. Jadi, makanya ini kata-kata ini harus betul-betul difahami. Innaka an tabdhulal fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka. Jadi daripada kalau kamu itu menginfakkan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik daripada kamu yaitu menyimpan kelebihan hartamu. Wala tulamu ala kafafin, maksudnya kamu ini tidak akan dicela dengan hidup yaitu secukupnya. Makanya hidup dengan cukup itu saja, maksudnya tidak cela itu tidak akan merugikan dirimu. Hidup dengan secukupnya itu tidak akan merugikan dirimu. Maksudnya apa itu, seumpama kamu pengen menyimpan harta kelebihan itu hanya secukupnya untuk memenuhi hajat, maka itu juga tidak salah, itu juga boleh dikatakan seperti itu, diartikan. Wa Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, masu'ila, tidak pernah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam, atas Islam, atas kepentingan Islam, syai'an, sesuatu, illa a'tau, kecuali mesti baginda Nabi memberi. Mesti baginda Nabi memberi. Nabi diminta apa saja, pokoknya kalau untuk kepentingan Islam mesti ngasih baginda Nabi. Bahkan kadang-kadang baginda Nabi itu sampai hutang-hutang. Aku hutang untuk diberikan kepada orang lain, bukan hutang untuk diri sendiri, hutang untuk diberikan kepada orang lain. Walaqad ja'ahu, dan sungguh telah mendatangi baginda Nabi rajulun, seorang laki-laki, fa'atahu, maka baginda Nabi memberi laki-laki itu ghanaman, yaitu kambing
baina jabal ini di antara dua gunung, maksudnya yang penuh antara dua gunung, di lembah antara dua gunung itu penuh dengan kambing. Waraja'a, maka laki-laki itu kembali ila qaumihi, kepada kaumnya laki-laki itu. Faqala, maka laki-laki itu berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, aslimu, masuklah Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan, sungguhnya Nabi Muhammad yu'ti, telah memberikan ata'aman, pemberiannya orang la yahsya, yang tidak takut al-faqra, kefakiran. Jadi ketika orang ini melihat baginda Nabi itu tidak takut kehabisan duit, ya, tidak takut kehabisan harta, tidak takut kemelaratan, pokoknya ngasih ini apa semua, satu lembah itu untuk kamu semua aja. Nah, ini akhirnya orang ini nggak mungkin hati seperti ini, hati manusia. Ini bukan hati manusia biasa, tetapi ini mesti hati seorang nabinya Allah SWT. Hatinya orang yang bergantungnya kepada Allah itu pol-polan ini. Nah, ini nggak bisa kecuali seorang nabi ini. Maka langsung imannya menjadi kuat. Ya, orang yang dikasih ini mungkin orang mu'allaf ya. Wa in kana, dan sesungguhnya telah ada ar-rajulu, seorang laki-laki, la yuslimu, dia menyerahkan ma yuridu, apa yang dia kehendaki, illa dunya, kecuali kalau dunia dia tidak rela. Kalau orang itu memberikan bantuan, memberikan ini, memberikan itu orang itu masih mau. Tapi kalau memberikan dunianya itu loh, itu orang itu nggak ada yang mampu seperti itu. Ya kecuali Nabi Muhammad SAW ini saja. Karena yang sudah mempunyai gantungannya bukan dunia, gantungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalbasu, maka tidak diam illa yasiran, kecuali sebentar saja, hatta yakuna, sehingga ada al-Islam, Islam ahabba, lebih dia cintai, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, minad dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan apa-apa yang ada di atas dunia. Rawahu Muslim. Jadi sebetulnya itu ya, ini pendidikan dalam zaman dulu itu orang itu tidak dibiarkan begitu saja. Ketika baru masuk Islam dikasihnya habis-habisan, banyak sekali ini. Tapi begitu dia ini sudah masuk Islam, ada pendidikan, cinta kepada Allah, cinta kepada utusannya Allah, cinta kepada akhirat. Kehidupan dunia ini hanya sementara, kehidupan akhirat ini adalah selama-lamanya. Terus ada pendidikan seperti itu zaman Nabi itu. Pendidikannya itu pendidikan yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, terus amal hanya untuk akhirat, dunia hanya sementara. Nah, ini pendidikan yang jarang sekali disampaikan di dalam orang zaman sekarang ini. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi berubah kehidupannya. Orang itu yang paling dicintai adalah Islam, dan dunia itu sudah tidak dicintai lagi. Ini orang itu jadi wali. Orang ini sudah Islam kawaan, mulai lahir Islam sampai tua itu loh masih cinta dunia zaman sekarang ini. Ini pendidikannya gimana itu? Kok nggak sama dengan pendidikannya baginda Nabi? Ya nggak tahu ini gimana ini. Mungkin kita ini harus mempelajari pendidikan baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya dulu itu bagaimana. Kok iso merubah manusia itu dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Makanya kebanyakan kehidupannya para sahabat itu kehidupannya ya itu. Hari ini kerja, hari ini hasil kerja itu langsung dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk keluarga, diri dan keluarganya, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk diinfakkan. Habis besok kerja lagi. Yang gitu aja. Itu kebanyakan. Ada sebagian itu yang mengumpulkan juga ada, tapi begitu terkumpul nanti kalau sudah sekian langsung dihabiskan semuanya untuk diberikan kepada
semua orang. Di antara yang seperti itu Sri Sayyidah Asma itu berbuatnya seperti itu. Kumpulkan, kalau sudah ngumpul kasihkan semua. Kalau Sayyidah Aisyah tidak pernah bisa ngumpul, begitu datang infakkan, datang infakkan. Kok bisa begitu? Itu pemborosan itu namanya orang itu. Loh kok pemborosan ini ngirit habis-habisan ini. Karena semuanya ditabung di akhirat. Siapa orang yang paling boros? Orang yang nggak pernah sedekah itu loh orang yang paling boros itu. Semuanya dibuang di dunia, dia mubadzir nggak karu-karuan, harta sudah banyak dibuangi di dunia. Begitu sampai di akhirat, loh, lah dulu buahnya lah harta saya kemana itu? Lah kamu buang di dunia nggak mau ke sini. Kamu lah memboroskan hartamu, sudah capek-capek dapat, ternyata nggak kamu tabung di akhirat sini, nggak ketemu akhirnya. Jadi pikirannya orang ahlu akhirah itu beda dengan ahli dunia. Ahli dunia perasaan orang itu harus hemat, itu maksudnya nabung untuk dunia. Ahli akhirat orang itu harus hemat, maksudnya nabung untuk akhirat. Tinggal kamu ahlul akhirat atau ahli dunia. Lah nabung di dunia itu masukkan bank, nabung di akhirat itu diinfakkan untuk sedekah. Buat takjilan itu. Ada yang buat takjilan enggak? Masuk nabung untuk akhirat juga.